Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rosalba Official. Kita berbicara tentang awal tahun Masehi seharusnya menjadi kebahagiaan bagi umat Kristen dimanapun berada. Namun, faktanya sebenarnya di awal tahun itu hanya kesedihan yang perlahan dan lama-kelamaan mati dengan sendirinya. Allah memberi gambaran ini seperti kehidupan mereka yang nanti di akhirat tidak mendapatkan kebahagiaan sama sekali dan akan ditinggalkan. Jadi sahabat Rosalba Official, belajarlah dari dunia hingga kita menemukan jalan di akhirat kelak. Tahu nggak, setiap tahun gereja Katolik dan Protestan di Jerman kehilangan ratusan ribu jemaatnya. Coba kita lihat data ini. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Untuk kalian-kalian yang kalau pergi ke gereja itu pakai rok di atas lutut, itu kalian maunya apa? Supaya apa? Kalian maunya apa? Kalian maunya apa? Baik kalau hanya rok di atas lutut. Kalau suruh rok di atas lutut, dia pun belahan sampai dia pun Apakah kita harus pindah gereja? Nggak usah percuma kalau nanti pindah gereja lagi, sama aja kasusnya gitu. Kesalahan seperti ini diakibatkan oleh mereka sendiri yang menyalakan api. Lalu api itu membakar perlahan hingga berakhir semua menjadi abu. Algoritmanya ini yang tidak mereka sadari. Beruntunglah orang yang sadar seperti para mu'alaf hingga menemukan algoritma kekristenan yang membuat mereka malu sendiri. Kami pun tidak pernah sampai mikir ke situ. Coba deh kalian simak sendiri. Dia menyuruh saya untuk menghargai Tuhan tadi, berpakaian sopan ke gereja. Tetapi jamaatnya yang bagi perempuan. Penyusutan jumlah jemaat ini pada akhirnya membuat lebih dari 500 gedung gereja di Jerman ditinggalkan. Sahabat Rosalba Official, khususnya yang sudah berlangganan dengan kami, jangan pernah menganggap kami jahat ataupun membenci kalian ya. Mungkin jika kami katakan kalian buta sehingga ditujukan jalan, kalian marah dan tidak terima. Karena kalian orang-orang yang bisa melihat. Jadi maksud kami yang buta itu bukan mata kalian tetapi mata hati kalian. Bahwasanya ajaran Kristen itu semula adalah ajaran tauhid yang dikembangkan oleh manusia menjadi ajaran yang berbeda. Lalu disematkan kembali kepada ajaran Yesus tanpa izin. Peribahasanya seperti kalian yang tujuannya membangun gereja, lalu dirubah menjadi rumah doa, tapi tanpa izin. Sudah pasti akan jadi masalah di kemudian hari. Nah, begitu pula ajaran Kristen ini yang disematkan kepada Yesus tanpa izin. Barulah sekarang kita melihat masalahnya. Tahu nggak, setiap tahun gereja Katolik dan Protestan di Jerman kehilangan ratusan ribu jemaatnya. Coba kita lihat data ini. Pada tahun 1990, umat Kristen di Jerman baik Katolik maupun Protestan masih berjumlah 72,7% dari total populasi. Namun pada akhir tahun 2023, angkanya telah merosot di bawah 50%. Padahal Jerman secara tradisional adalah negara yang mayoritas penduduknya Kristiani. Penyusutan jumlah jemaat ini pada akhirnya membuat lebih dari 500 gedung gereja di Jerman ditinggalkan, bahkan diubah menjadi apartemen, restoran, atau tempat kegiatan lain. Nah, beberapa faktor ini diduga menjadi penyebab turunnya jumlah umat Kristen di Jerman. Namun selain itu, pajak gereja yang dikumpulkan oleh negara juga diduga menjadi salah satu penyebabnya. Pajak gereja memang menjadi ciri khusus pendanaan gereja dalam sistem hukum Jerman, di mana besarnya tergantung dari tingginya gaji atau pendapatan masing-masing orang. Dan dana yang dikumpulkan negara akan disalurkan kepada gereja Katolik dan Protestan. Bagaimana menurutmu? Itulah masalah kekristenan sesungguhnya. Apa yang kami ucapkan di awal tadi benar kan? Bahwasanya awal tahun itu bukan kebahagiaan, melainkan kesedihan agama Kristen yang lama-kelamaan akan mati. Lalu, faktor masalah utamanya yang mereka sebutkan adalah kekerasan seksual. Nah, topik ini yang lagi ramai dan viral dibicarakan oleh gereja. Kalian dengar sendiri saja ya, dan apa komentar kalian jangan lupa ditulis di kolom komentar. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Untuk kalian-kalian yang kalau pergi ke gereja itu pakai rok di atas lutut, itu kalian maunya apa? Supaya apa?
Kalian maunya apa? Kalian maunya apa? Baik kalau hanya rok di atas lutut. Kalau rok di atas lutut, dia pung belale sampai dia pung paha lah itu. Itu maksudnya untuk apa coba? Maksudnya itu apa? Nanti orang komentar begini baru dia bilang ini. Yang penting Tuhan lihat hati hal. Lain main dengan bapak. Bukan masalah Tuhan lihat lu pung hati. Bagaimana Tuhan melihat lu pung hati? Kalau lu pung fashion saja, lu pung penampilan, lu cara berpakaian saja sudah seperti itu. Sebelum Tuhan lihat lu punya hati itu jemaah harus lihat lu duluan itu. Jadi untuk lu dengar baik-baik. Daripada kau pergi gereja, kau pakai pakaian seperti itu, rok di atas lutut, baru belan sampai di paha, tambah bikin berdosa orang yang dalam gereja lewat itu sepi gereja saja. Daripada kau mau pergi gereja tapi sama saja, tidak ada perubahan sama sekali. Kau untuk apa di model begitu? Ini kalau pokoknya fix, balokir, manusia model begitu. Pergi gereja bukan pi buat apanya, pi pamer dia pun paha dong itu. Kenapa saya bilang orang Kristen harus belajar pada orang Muslim? Dan memang harus belajar, iya kan? Sesuatu yang positif harus kita ambil. Orang Muslim kalau datang sholat, datang beribadah berjemaah, mereka pakai pakaian yang bagus. Tapi kadang-kala di gereja ada orang datang pakai rok di atas lutut. Bahkan pendeta yang mengaku hamba Tuhan, perempuan pakai baju, pakai perlengkapan untuk ibadah, pakai rok mini. Ini bahaya, memancing-mancing keadaan, memancing dosa yang akan menjerat kehidupan, bahkan akan menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Oh, udah dengar sendiri kan? Apakah kami yang menyebabkan kekristenan bangkrut? Apakah umat Islam yang membuat kekristenan di gereja ditinggalkan? Jadi sebenarnya mereka sendiri yang menciptakan api untuk membakar diri mereka sendiri, gereja dan pendeta, bahkan sampai pada tingkat ketuhanan mereka yang mereka bakar. Bayangkan, kalau ada kekristenan yang berbicara seperti ini, bahkan dia bukan orang sembarangan yang mampu membaca Bible dalam bahasa Aramik. Gimana kalau kasusnya kita nih sebagai jemaat tahu Yeshua itu bukan Allah, Yeshua itu punya Tuhan, Yeshua ini begini sesuai dengan ajaran Yeshua yang asli. Tapi masalahnya gembala atau gereja kita tidak mengajarkan itu. Apakah kita harus pindah gereja? Nggak usah buat hematnya itu nggak usah. Kenapa? Karena gini, percuma kalau nanti pindah gereja lagi, sama aja kasusnya gitu. Karena di Indonesia ini ajaran-ajaran Kristennya itu banyak yang bertentangan sama kitab suci, banyak yang bertentangan sama ajaran Yeshua yang asli, karena pada nggak diajarin bahasanya Yeshua ya. Oleh karena itu tetap di gerejanya kasih aja nih kitab suci terjemahan kami sama gembalanya, pendetanya, rohaniawannya, supaya sama-sama belajar. Nanti sama-sama belajar bahasa Aramaik, sama-sama ikutin kelasnya. Oke? Tuh kan, apakah kami yang merusak iman kalian? Apakah Muslim yang salah kalau berkata bahwa Kristen itu buta mata dan hatinya? Dan 99% dari mereka tidak mau terima kalau ajaran Yesus atau Yesus itu sendiri punya Tuhan. Kita nih sebagai jemaat tahu Yeshua itu bukan Allah, Yeshua itu punya Tuhan. Yang berbicara ini bukan kami atau Bapak yang bisa berbahasa Aramaik, tapi yang berbicara di sini adalah kitab mereka sendiri bahwa Yesus itu punya Tuhan. Dan mustahil Tuhan menyembah Tuhan yang lain. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi." Yang bicara ini kitab kalian sendiri yang menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Apakah pantas Yesus sendiri sudah mengakui dirinya bertuhan kepada esensi lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu malah kalian sebut Yesus ini sebagai Tuhan. Karena ayat ini dan itu dalam Bible itu kan menyalahi ajaran Yesus. Masa kalian mau percaya dengan kitab yang penuh dengan kejanggalan dan asal-usulnya tidak pernah jelas? Tidak pernah ketemu siapa yang bikin. Ada nih di Tawarik, kitab perjanjian lama ada. Di perjanjian barunya Matius menghilangkan nama Yoyakim. Ya, bisa jadi mungkin dia lupa menulis si Matius. Terima kasih, Pak. Matius lupa. Terima kasih. Itu kalau Matius lupa artinya itu bukan firman Tuhan. Karena Matiusnya lupa. Siapa bilang ini firman Tuhan Injil? Ini kan kabar baik. Bagus, Pak, terima kasih. Wih, hebat Bapak nih. Saya jarang ketemu Kristen kayak Bapak nih.
Baru kali ini bilang Matius bukan firman Tuhan. Iya, itu kabar baik, Bang. Karena Oh, judulnya ya kan bagus. judulnya kan Injil, artinya kan kabar baik. Bagus. Kalau salah Kristen, kalau Kristen dia memahami itu firman Tuhan, karena firman Tuhan itu harus berfirman langsung, kan begitu, Bang? Betul, Pak. Ini Bapak ini termasuk orang yang cerdas ini. Karena jarang-jarang orang Kristen. Makanya tidak salah kita belajar ke agama yang lain. Kalian dengar sendiri ya bukti dan faktanya, bukan kami lagi. Jadi 100% kalian itu salah kalau membenci kami, lalu mempertanyakan kebenaran ajaran agama kami. Kami tidak bisa menjelaskan tentang kebenaran agama kami. Penjelasan ini lebih baik dijelaskan oleh mantan saudara kalian sendiri. Apa isi hati mereka? Dan algoritma kekristenan yang ditemukan dan menjadi pecah berantakan hingga membuat gereja ditinggalkan. Maka inilah jawabannya. Terus yang bikin aku masuk Islam, aku mikir kalau di Islam kan peraturannya jelas. Kalau lu nggak dikasih nafkah, lu bisa cabut. Jadi istri bisa cerai. Kalau di Kristen nggak, tahan aja. Tapi ngapain kalau misalnya bertahan tapi malah nggak bahagia gitu. Islam tuh udah ngatur banget secara psikologinya, ada buat perasaan, biologi, kebutuhan biologis ada, matematika untung rugi di sedekah ada, fisika juga ada, pokoknya semuanya ada di situ. Dulu kan gua kalau ke gereja tuh pakaiannya seksi, menarik. Suka berantem. Ini nggak usah munafik ya. Suka berantem sama pasangan. Kan kita kalau ke gereja boleh yang pasangan dong. Ih, lu ngeliatin cewek itu ya? Oke. Bener dong. Aku bandingin. Kalau di Islam tuh semuanya ketutup. Secara biologis kebutuhan manusia itu mencegah orang jadi ngelihat. Males gue ngeliat. Dia menyuruh saya untuk menghargai Tuhan tadi, berpakaian sopan ke gereja. Tetapi jamaatnya yang bagi perempuan, maaf ngomong itu pakai rok di atas lutut gitu. Otomatis kita itu ibaratnya berjamaah tadi. Nggak fokus. Oh, kamu ngintip berarti. Bukan ngintip. Ngintip berarti. Bagaimana kalau ngintip tapi aurat mereka sengaja dipamerkan untuk menggugah daya tarik lawan jenis? Dan kami juga pernah dengar bahwasanya gereja menjadi salah satu tempat ajang mencari jodoh sesama Kristen. Dikarenakan mereka minoritas. Jadi ada benarnya juga ya. Kalau pamer-pamer aurat untuk daya pikat. Nggak fokus. Oh, kamu ngintip berarti. Bukan ngintip. Orang kayak mana nggak nampak? Oh, melirik gitu maksudnya. Mana nggak nampak orang kan sini laki-laki ini perempuan. Orang satu ruangan gitu, nggak ada pembatas. Ini nggak ada. Terus yang kedua ditegur. Sama siapa? Sama pendetanya karena saya mau pakai celana. Padahal tertutup lutut di sini. Jadi dibilangnya kenapa pakai celana pendek? Jadi saya jawab dengan simpel. Kamu berarti nggak menghargai Tuhanmu. Bagaimana saya mau menghargai Tuhan saya? Dia bilang, saya lihat aja gambar Tuhan itu, walaupun dia disalibkan, apa dia menghargai kalian? Itu buat ngomong nih. Dia kan cuma pakai menutup yang apa aja, cuman yang penting-penting aja. Itulah algoritmanya yang bikin pecah kekristenan yang akhirnya viral. Mereka mempersoalkan perempuan Kristen yang sengaja ke gereja berpakaian seksi. Sementara jemaat ini membalas kembali si pendetanya. Apakah Yesus menghargai jemaatnya? Sedangkan dia sendiri pamer aurat di tiang salib dengan keadaan telanjang. Bahasa kasarnya seperti itu ya. Bagaimana mau menghargai Tuhan di gereja sementara Tuhannya saja telanjang? Keadaannya bugil, telanjang bulat. Jadi ada benarnya juga nih. Untuk kekristenan baksi malakama. Mau mundur, masuk jurang. Jalan terus, terbakar di neraka. Dan di akhirat, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah akan malah menjadi kayu bakar untuk mereka sendiri. Itulah yang kami katakan di awal bahwa tahun Masehi bukan kebahagiaan yang mereka dapat, tetapi malah mereka akan mati secara perlahan seperti apa yang terjadi di Jerman ini. Tahu nggak, setiap tahun gereja Katolik dan Protestan di Jerman kehilangan ratusan ribu jemaatnya. Namun pada akhir tahun 2023, angkanya telah merosot di bawah 50%. Penyusutan jumlah jemaat ini pada akhirnya membuat lebih dari 500 gedung gereja di Jerman ditinggalkan. Makanya tidak salah kita belajar ke agama yang lain. Dia pung paha lah itu. Itu maksudnya untuk apa coba? Maksudnya itu apa? Tuh kalian maunya apa? Supaya apa? Kalian maunya apa? Kalian maunya apa? Bahkan pendeta yang mengaku hamba Tuhan perempuan pakai baju
Makanya tidak salah kita belajar ke agama yang lain. Saya lihat aja gambar Tuhan itu, walaupun dia disalibkan, apa dia menghargai kalian? Itu buat ngomong nih. Dia kan cuma pakai menutup yang apa aja. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.